Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi di Mapel Prakarya. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Prakarya kelas 8 SMP Negeri 2, Sale. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang teknik-teknik pengolahan makanan. Kira-kira makanan setengah jadi itu bisa kita olah menggunakan teknik apa saja sih? Apakah direbus, ditumis, atau apa? Langsung saja kita cek materinya. Jadi secara garis besar, teknik pengolahan makanan itu ada dua kelompok atau dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat, dan yang kedua adalah teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Jadi yang pertama adalah pengolahan secara basah, yang kedua adalah pengolahan secara kering, moist heat dan dry heat cooking. Terus kira-kira pengertiannya apa atau perbedaannya apa? Perbedaannya apa, terus dibagi menjadi apa saja. Langsung saja kita cek. Yaitu yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Jadi teknik ini adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi kata kuncinya adalah bahan dasar cairan. Bahan dasar cairan yang digunakan itu bisa macam-macam ya. Bisa air, bisa kaldu ayam, kaldu sapi, atau mungkin santan, susu atau bahan lainnya. Sedangkan untuk suhu pada cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih, jadi selalu di bawah suhu 100. Untuk pembagiannya, teknik ini tuh ada merebus atau boiling, merebus cairan menggunakan bahan pangan atau poaching, merebus dengan sedikit cairan atau braising, menyetup atau menggulai, stewing, mendidih atau simmering, mengukus, steaming, dan mengetim. Jadi walaupun namanya itu pengolahan makanan panas basah, ternyata masih dibagi-bagi lagi menjadi teknik-teknik yang lebih spesifik lagi. Dan setiap teknik tersebut juga memiliki cara-cara yang sedikit berbeda, disesuaikan dengan makanannya, supaya makanannya itu bisa maksimal dan bisa lebih enak seperti itu. Untuk yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Jadi boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan berupa air, kaldu, dan susu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memasukkan ke dalam cairan yang masih dingin atau dalam air yang telah panas. Jadi untuk merebus itu kita bisa memasukkan bahannya itu dalam keadaan airnya masih dingin atau setelah panas seperti itu. Jadi kalian tinggal pilih masuknya dingin atau pas panas. Untuk yang kedua adalah teknik poaching. Untuk teknik poaching ini adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Jadi apinya kecil dan di bawah titik didih, biasanya antara 92 sampai 96 derajat Celcius. Untuk bahan makanan yang biasa di-poach adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti telur, ikan, dan buah-buahan. Cairan bisa berupa kaldu, air, dan yang diberi asam, cuka, dan susu. Mungkin kalian pernah dengar itu ya, poach egg ya. Nah, itu salah satu teknik memasak telur dengan cara poaching. Jadi telur itu nanti direbus di air. Jadi caranya itu biasanya
kita masukkan air di panci, lalu kita sedikit putar-putar airnya, lalu kita masukkan telurnya. Nanti telurnya itu akan mengikuti arah putaran airnya, seperti itu. Untuk teknik selanjutnya yaitu ada teknik braising, teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Jadi bahan makanan yang diolah dengan teknik ini biasanya daging dan sayur. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan daging yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairan. Jadi braising ini sedikit mirip dengan merebus, tapi ini airnya itu tidak terlalu banyak dan biasanya apinya itu kecil, supaya makanannya itu lembut, lunak, dan aromanya itu menyatu dengan cairannya. Untuk selanjutnya ada teknik stewing. Stewing atau bahasa Indonesianya itu menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan makanan daging keluar dengan sempurna. Bahan makanannya biasanya itu daging, ayam, dan ikan. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, atau kaldu. Contoh makanan yang menggunakan teknik ini antara lain adalah opor ayam, gulai kambing, dan gulai ikan. Jadi stewing itu yaitu biasanya itu bumbunya ditumis dulu, baru setelah itu diberi air atau cairan. Cairannya bisa santan, bisa susu, bisa kaldu. Lalu baru kita masukkan bahan-bahan makanannya, bisa ayam, bisa kambing, bisa gulai. Dan biasanya diberi beberapa sayur untuk pelengkapnya. Selanjutnya adalah teknik mengukus atau steaming. Jadi steaming itu adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu sehingga mendidih dan mengeluarkan uap. Kemudian masukkan bahan makanan pada steam atau pengukus. Jadi pertama kita didihkan air dulu, lalu kita masukkan tutup yang buat mengukus itu ya, yang ada lubang-lubangnya itu, baru kita masukkan bahan makanan yang akan kita kukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini adalah menjadikan bahan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, sayuran, ikan, atau ayam. Kalau di Jawa itu biasanya mengukus itu bisa ditum gitu ya, atau dipepes seperti itu ya. Biasanya makanan itu kita bungkus dengan daun pisang, lalu kita kukus. Untuk teknik ini itu cukup familiar ya dengan kehidupan kita orang Jawa. Hampir makanan-makanan banyak yang diolah secara dikukus seperti itu. Kita manfaatkan uapnya untuk mematangkan makanan. Selanjutnya adalah teknik simmering. Jadi simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang mendidihkan dahulu dengan api kecil di bawah titik didih dan direbus dalam waktu yang relatif lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Biasanya kalau kita pengen membuat kaldu, kita menggunakannya teknik simmering itu. Jadi kita masak dengan air, tapi dengan api yang kecil, dan biasanya butuh waktu yang lama. Biasanya itu dipakai untuk mengekstrak daging ayam atau tulang-tulang ayam supaya terbentuk kaldu yang sedap dan enak untuk kita masak kembali seperti itu. Selanjutnya ada teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah
panci yang berbeda ukuran di mana salah satu panci lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama. Contoh dari hasilnya itu adalah nasi tim atau coklat. Biasanya kalau kita memasak coklat itu kan kita pakai dua panci ya. Panci yang pertama itu diisi coklat, panci kedua itu kita isi air untuk merebus. Jadi air dimasak, lalu panci yang berisi coklat kita tempelkan, kita masukkan di dalam rebusan air itu. Jadi itulah salah satu banyak teknik yang bisa kita pakai untuk mengolah makanan. Kira-kira apa kalian sudah bisa membedakan mana yang direbus, mana yang dikukus, mana yang ditim, simmering, braising, dan sebagainya. Jika ada pertanyaan silakan bisa kalian tanyakan lebih lanjut. Untuk materi minggu ini saya kira cukup dulu. Kita akan lanjutkan materi di minggu depan. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, pakai masker jika bepergian, jaga jarak, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sekian dulu dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.